Di Jepang, orang sering nanya, golongan darahmu apa? Di sekolah, di kerjaan, bahkan pas kenalan sama temen juga, darah muncul di mana-mana, keluarga, garis keturunan, bahkan di manga, dia nunjukin siapa kita kan? Tapi di Alkitab, pembicaraan tentang darah beda banget. Bukan cuma soal tubuh, tapi hidup, hubungan, bahkan pengorbanan, cerita darah sudah berlangsung berabad-abad, dan anehnya masih relevan banget sampai sekarang. Darah menandai awal kehidupan, tapi juga momen yang bisa mengubah hidup total. Ini messy, nyata, bagian dari setiap cerita manusia. Alkitab menunjukkan ada makna lebih dalam di situ. Jadi darah bukan cuma soal sains, keluarga, atau pertarungan manga. Ini soal kehidupan, hubungan, bahkan pengampunan. Benda biasa ternyata bisa luar biasa. Hari ini, mari kita lihat arti darah yang sebenarnya. Bukan cuma di Jepang, bukan cuma di sains, tapi dalam hidup mungkin bisa ubah cara kita melihat diri sendiri. Lebih dalam dari yang kita kira. Siap? Ayo kita ngobrol tentang darah, kehidupan, dan pelajarannya. Tahu nggak di Jepang tuh, darah punya banyak makna. Bisa berarti najis, kayak waktu melahirkan, menstruasi, atau kematian. Orang sering ngomong soal ritual penyucian, biar tetap bersih. Tapi di sisi lain, darah itu kuat banget, lambang hidup itu sendiri, menunjukkan rasa hormat, kesetiaan, ikatan keluarga, bahkan kepribadian. Coba pikir deh, Chino-en, ikatan darah, keluarga, loyalitas, tanggung jawab, susah banget diabaikan. Atau pas orang tanya, golongan darah kamu apa? Itu udah jadi cara sehari-hari buat lihat jati diri. Dalam budaya juga, darah sering muncul di mana-mana. Samurai rela mati demi kehormatan. Tokoh manga berdarah-darah demi kebenaran. Kadang berantakan, tapi nyata dan penuh makna. Kita nerima aja, gitu loh. Gue inget dulu pas jalan di tepi sungai waktu musim semi. Bunga sakura jatuh, kelopak-kelopaknya ngambang kayak aliran kecil. Waktu itu gue mikir, darah dalam hidup tuh mirip kayak gitu. Rapuh, tapi juga ngalir, nyambungin masa lalu, kini, dan masa depan. Filsuf kayak Kitaro Nishida bilang, kesatuan itu lahir dari pengalaman. Watsuji ngomong soal harmoni lewat hubungan antar manusia. Darah, dalam segala bentuknya, nyatuin kita, keluarga, budaya, bahkan alam. Tapi gue sempat mikir, kalau darah segitu kuatnya dalam pikiran orang Jepang, kitab suci bilang apa ya? Alkitab juga ngomong soal darah, tapi beda maknanya. Bukan cuma identitas atau kewajiban, tapi hidup yang dikorbankan, penghubung ke pengampunan dan hubungan yang lebih dalam. Itu bikin gue lihat darah bukan sebagai kenajisan atau sekadar budaya, tapi tanda sesuatu yang lebih besar mengalir dalam hidup. Kayak sungai dan bunga sakura itu, dia ngalir pelan, nyatuin, menopang, dan kasih arti. Jadi mungkin lain kali kalau lo mikir soal darah, coba lihat dari sisi lain, nggak cuma soal biologi atau keluarga, tapi tentang hidup itu sendiri, yang punya tujuan. Tahu nggak, darah itu topik lumayan berat ya. Di Jepang, darah ada di mana-mana. Orang tanya golongan darahmu, kayak ramalan zodiak. Keluarga ngomong soal ikatan darah. Di manga, wah, darah penuh. Pertarungan, pengorbanan, kekuatan meledak. Tapi Alkitab juga banyak bicara soal darah. Bedanya, maknanya jauh lain. Pertama, darah sama dengan hidup. Ada ayat kuno bilang, hidup itu ada dalam darah. Masuk akal kan? Kayak air ngalir di sungai, tanpa itu semua mati. Kita juga tanpa darah nggak ada hidup. Kedua, darah sama dengan pengampunan. Zaman dulu, orang kasih korban darah buat nutup kesalahan. Tapi itu cuman bayangan, arah ke depan. Yesus kasih darahnya sekali saja. Cukup untuk semua selamanya. Lalu, darah sama dengan perjanjian, tanda hubungan baru sama Tuhan. Bukan soal aturan, bukan kesempurnaan, tapi soal percaya. Kayak mulai lagi dari nol sama orang yang kenal kamu banget. Terakhir, darah sama dengan kesatuan. Bukan cuma ikatan keluarga, bukan sekadar hubungan darah. Dalam Kristus, orang dari mana saja bisa jadi satu keluarga. Kayak kata Watsuji Tetsuro, harmoni sejati bukan basa-basi. Itu hubungan dalam yang nyata. Jadi, darah di Alkitab bukan soal takut atau najis, tapi hidup,
pengampunan, janji, dan keluarga. Kedengarannya aneh, tapi mungkin itu justru dekat dengan harapan. Pernah sadar nggak darah itu muncul di banyak sisi hidup di Jepang? Misalnya di Shinto, darah dianggap najis. Kelahiran, kematian, bahkan luka kecil harus dibersihkan. Tapi Alkitab kebalikannya. Darah Yesus bukan bikin kotor, justru menyucikan. Gila kan? Hal yang orang hindari malah jadi penyembuh. Terus soal keluarga. Jepang sangat jaga ikatan darah. Siapa keluargamu, siapa yang harus kamu balas budi. Itu dalam banget. Tapi Alkitab bilang sesuatu yang luar biasa. Darah Yesus bikin keluarga baru. Bukan soal DNA, tapi soal kasih. Kamu diangkat jadi keluarga Allah. Lalu pengorbanan. Samurai rela tumpahkan darah demi kehormatan, demi loyalitas. Indah sih, tapi juga tragis. Yesus juga tumpahkan darah. Tapi bukan demi kuasa, bukan karena kewajiban. Demi kasih. Bahkan buat orang yang ninggalin dia. Itu beda banget. Langsung nyentuh hati dan identitas. Di Jepang, orang suka tanya, golongan darahmu apa? Kayak itu bisa jelasin siapa kamu. Tapi Alkitab bilang, identitasmu nggak datang dari golongan darah. Tapi dari kasih, dari ditebus, dari dikenal. Kayak sungai di musim semi, salju meleleh, air ngalir deras, bersihin semuanya. Nishida Kitaro bilang kebenaran ada dalam pengalaman. Sama aja, makna darah bukan teori, tapi pengalaman. Hidup, keluarga, kasih, identitas, semua ada dalam darah Yesus. Kadang gue duduk di tepi sungai, air ngalir terus gak pernah berhenti, nyapu semua pergi. Gue mikir, bukannya kita juga pengen gitu, buang malu, rasa bersalah, penyesalan, andai bisa mulai baru, gitu kan. Terus soal kebersamaan, Jepang tuh pentingin kelompok banget. Klub, lingkaran, keluarga. Tapi kadang meski ada di dalam, tetap ngerasa di luar. Semua ketawa, tapi lu sendiri di pinggir. Dalam hati, kita pengen keluarga yang gak bakal ninggalin. Terus soal arti hidup, samurai tumpahin darah buat loyalitas. Orang sekarang kasih hidup buat kerja, sukses. Tapi akhirnya nanya, emang itu sepadan? Kita semua cari sesuatu yang layak buat kita kasih hidup. Sesuatu yang lebih besar. Alkitab ngomongin darah kayak gitu. Bukan serem, bukan kotor, tapi kuat. Darah Yesus kayak sungai, nyuci bersih, bikin keluarga yang gak bisa diputus. Ngasih arti hidup, kasih yang kuat banget. Nishida Kitaro bilang, hidup itu kesatuan pengalaman. Itu ngena banget. Karena Alkitab bilang, lewat darah Yesus, semua kerinduan itu ketemu. Jadi darah bukan lagi nakutin, itu harapan. Jadi lain kali lo lihat sungai atau ngerasa disisihin, coba pikir, mungkin kerinduan di hati lo udah ada jawabannya. Di Jepang, darah sering memisahkan, bersih atau najis, keluarga atau orang luar, golongan A atau B garis ditarik. Siapa di dalam, siapa di luar. Tapi di Alkitab, arti darah beda. Bukan pisahkan, tapi satukan, membersihkan, memberi hidup. Gue tahu Kristen di Jepang itu minoritas, kadang terasa asing. Tapi coba pikir, gimana kalau darah itu bukan takut, tapi harapan? Gimana kalau bukan ternoda, tapi dibersihkan? Gimana kalau bukan sendirian, tapi punya tempat? Itu janji darah Yesus. Bukan aturan, bukan paksaan. Cuman undangan. Cara baru buat lihat diri lo dan hidup. Jadi mungkin pas lagi sepi, lo bisa coba bilang, Tuhan, kalau engkau benar, nyatakanlah dirimu padaku. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat yang bijak dan penuh perhatian, yang selalu menemani perjalanan hidup mereka. Mungkin kamu juga ingin mengenalnya. Aku yakin pertemuan itu akan menjadi pengalaman yang sangat indah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya.
Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, amin.